kami tidak mau ke kita, dia bermain di bawah be, kisruh baru sampai ke kita. Nah itu, jadi ini yang perlu kami sampaikan sebagai pembukaan, nanti supaya kita bahas bersama. Yang jelas poinnya itu tadi Pak Ketua, orangnya tidak mau lagi berulang, ada masalah ketemu lagi, ternyata ulang lagi, nah itu. Setelah kita pertemuan ini berubah nih, paling sebulan, seminggu, sudah ada lagi balik lagi. Nah kira-kira intinya masyarakat saya ini minta ketegasan itu supaya jangan terulang-ulang lagi. Dan kami juga berharap tolonglah kawan-kawan pengusaha yang ada di Tebo ini hargai dikit lah pemerintah daerah. Akhirnya seperti ini kan ketemu dengan kami juga. Nah, kamu jangan mentang-mentang kamu sudah punya di atas. Silahkan kami biarkannya dong, ya. Biarlah masyarakat anak, kami biarkannya. Nah, tidak ada yang mau tahu. Saya kemana saya nggak lihat deh. Ini 8 bulan saya sini. Seperti ini terus. Cuma Pak, nyiram. Itu baik. Kemarin yang terjadinya di NAR ini tidak menyiram. Itu sempat terjadi. Betul yang disampaikan Pak Bupati tadi, kami kepala desa ini jadi tumpuan terus gitu. Dikitulah Pak. Nah ini masyarakat saya di belakang. Kalau disiram sudah, silakan lewat. Setuju tak? Setuju. Nah, ada banyak. Itu permintaan. Terus jalan yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kesepakatan kemarin di tanggal 18 bulan 7 itu memang maintenance itu harus 3 perusahaan ini harus ikut Pak. Ternyata ada yang masuk, ada yang tidak. Betul yang disampaikan Pak Wiji. Bukan kita membela. Nah di sini kami mohon selaku masyarakat jangan perang di sini. Impes nih, bantulah kami masyarakat. Dan ini mengangkat praekonomi di 3 desa, di 5 desa di Kecamatan Tegak Ilir. Itu harapan kami Pak. Kami jago. Kami selalu welcome kalau untuk supaya masuk, silakan. Kalau ngupe dan neko-neko orang Pak. Mungkin itu Pak Bupati. Terima kasih Pak Kades. Jadi para perusahaan ini sudah semakin jelas. Dan saya mau ke depan jalan itu kan seperti itu. Memang bagus jalan itu. Sebab saya punya pengalaman juga di mana. Mereka lebih peduli karena mereka menambang, mengeruk hasil bumi daripada pemerintah daerah di Tebo. Itu yang harusnya menjadi dasar, bukan seperti itu seharusnya mereka bicara. Nah, kami itu ini sedikit mungkin bisa dibilang curhat Pak. Kadang dilema Pak. Kami itu udah rapat dari pertemuan ke pertemuan, mungkin sebagian bapak-bapak di sini waktu itu kita hadir. Tapi begitu komit sudah diketok palu sepakat, tapi pelaksanaannya itu kadang jauh dari yang diharapkan. Dan ketika mereka ini melanggar komitmen tersebut, tidak ada yang berani memberikan punishment atau sanksi. Sebenarnya kami itu udah ibu hati itu loh Pak. Selalu Kim yang menjadi tumbal. Mereka memang benar memberikan material batu, tapi tidak sesuai gitu. Saya sering reweti minjem alat, memang benar sekali-kali mereka bantu, itu saya tidak menutup mereka melakukan itu, tapi jauh sekali daripada harapan seharusnya itu. Kalau mau buka-bukaan data, kita punya grup Pak namanya Joint Maintenance Jalan. Itu semua perusahaan, tokoh masyarakat, kades ada di dalam tersebut. Dari tahun 2001 sampai sekarang ini semuanya ada datanya. Terakhir ini Pak, mungkin terakhir itu sekitar bulan, kalau saya dari data ini ya, saya buka datanya. Terakhir suplai batu itu dari perusahaan lain itu sekitar bulan Juni 2022 Pak. Sampai sekarang seingat saya hanya Muli kemarin ngasih batu tuh 2 DT, itu pun dengan volume yang sedikit sekali, dan itu material napal yang bercampur tanah, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kan gitu. Tapi toh ya akhirnya kita terima. Sempat saya berulang kali dengan Mas Dimas, saya WA, tapi jawabannya ya tidak memuaskan lah intinya. Perlu saya luruskan, mulai dari Oktober 21 Oktober sampai hari ini kurang lebih PT Kim itu sudah nyerak batu kurang lebih hampir 1.300-1.400 ton. Dan kemarin saya juga koordinasi dengan mereka, tolonglah dibantu, sekarang musim hujan. Tapi itu akhirnya sampai kejadian seperti ini, tidak. Ya katanya pesan, tapi belum juga sampai gitu loh Pak. Makanya di dalam grup joint maintenance itu
saya selalu perusahaan-perusahaan yang membantu material batu itu ada laporannya, tapi semenjak bulan Juni itu saya udah ibu hati, males Pak. Kim itu kalau dari Juni 2022 udah lebih daripada 2000 ton. Cuman enggak saya upload di dalam grup karena saya bilang juga ke teman-teman ya kalau rasanya ibu hati gitu. Jadi kita aja terus yang jadi tumbal, mereka melenggang gantung seenaknya lah gitu ya. Kalau isu-isunya itu maintenance jalan itu sudah ada kontrak eksklusif antara PT Kim dengan misalnya pemerintah daerah. Saya tanya mana suratnya? Kalau memang ada Pak, itu menjadi dasar saya untuk nyetop perusahaan lain. Kalau kalian tidak maintenance dengan apa yang kita sepakati, ya kalian nggak usah lewat. Karena apa? Kalian jalan, begitu jalan apa nggak ada gejolak, kalian melenggang aja. Begitu ada gejolak, nah baru sampai kayak gini kan. Termasuk penyiraman Pak. Penyiraman kalau boleh saya jelaskan, kami kemarin sepakat dibagi-bagi lah. Saya bilang ya tolonglah perusahaan yang melintas ya sama-sama kita mengadakan water truck. Sarannya itu kan ya kita memberdayakan ekonomi masyarakat, dan bentornya kalau bisa masyarakat. Jangan dari kita. Akhirnya sepakat Pak. Jadi dari mulai Simpang Niam sampai pos kembar WKS itu saat ini ada sekitar dari PT NAR yang dari Simpang itu satu, kemudian dilanjut PT Muli, kemudian PT Mondor Oil itu satu-satu ya Pak ya. Muli 2, Mondor Oil 1, Kim 2. Berarti semuanya sekitar 6 sekarang Pak. Water truck Pak untuk nyiram dari mulai Simpang Niam sampai ke pos kembar WKS. Itu sejauh 14,5 km. Atau berada pada jalan umum. Nah, jalan yang sepanjang itu jalan umum. Nah, sebelum pukul 18. Nah, artinya jelas kan keluar dari tambak dan berada pada jalan umum. Nah, jalan desa tadi itu jalan umum tidak boleh sebelum jam 18. Nah, kalau sudah jalan pribadi perusahaan itu silakan jam berapa mau operasional. Jelas perhubungan. Nah, jadi ini pedoman ini kita tidak pakai jalan baru. 42 tahun operasional senior spesialis PT Kim. Pada hari ini Senin 9 Januari 2023 kami selaku perusahaan yang bergerak di bidang batubara yang melewati Jalan Pemda Tebo dari Simpang Niam sampai Simpang Kelapo Kebar sepanjang kurang lebih 15 km. Nama jalannya apa tadi? Simpang Niam Lubuk Kambing. Ya, Simpang Niam. Jalan nasional Simpang Niam Lubuk Kambing. A. Kami siap memelihara jalan tersebut sehingga kondisinya tetap bagus. Dalam kurung, hujan tidak becek, kemarau tidak berdebu. B. Apabila mengingkari, maka masyarakat akan menutup jalan kembali dan mobil perusahaan tidak boleh melewati jalan tersebut. 3. Menjalin komunikasi aktif dengan pihak desa, kecamatan, dan Pemda Kabupaten Tebo. 4. Jam operasional tetap mempedomani Inbuk Jambi. Nomornya silakan nanti. Dan surat edaran ESDM, Menteri ESDM Republik Indonesia, nomornya nanti kita ambil, yaitu dari pukul 18.00 WIB sampai 06.00 WIB. Demikian kesempatan ini buat untuk dipedomani dan dilaksanakan bersama. Muara Tebo 9 Januari yang menandatangani perusahaan bertiga, kepala desa berdua, tambah camat, desa, ya. Masyarakat. Selama ini PT Kim sudah melakukan maintenance jalan dan kegiatan lainnya yang untuk mensupport kegiatan masyarakat. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Untuk jalan untuk masyarakat saat ini sudah sebagaimana kontribusinya Pak? Selama ini ya kita ada melakukan maintenance jalan seperti dengan menambah lapisan kekerasan batu ya, spot-spot untuk jalan-jalan yang rusak sudah kita perbaiki.
Karena dari Kim sendiri kita ada alat grader dan compact. Terima kasih Pak atas wawancaranya Pak ya. Assalamualaikum Pak.